Pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan tetap belajar bagaimana melakukan penelitian eksperimen. Pada episode ke-7 bersama narasumber kita, Profesor Ali Sauha, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, tentu saja klik subscribe supaya channel ini tetap eksis bersama Anda untuk belajar sepanjang hayat, berbagi pengetahuan. Dan untuk menjadikan konten ini sebagai konten alternatif dari konten yang tidak mendidik. Karena konten yang tidak mendidik itu berbasis pornografi dan pola hidup yang sangat mewah, hedonistik, yang tidak sesuai dengan pendidikan karakter anak-anak kita. Nah, saudara, jika YouTube ini, jika video ini datang ke gadget-gadget saudara, ini berkat editor kita yang luar biasa, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah dari SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga pemilik channel Media Komunika. Nah, saudara, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita masih pada penelitian eksperimen dan dengan desain kuasai eksperimen. Gimana Pak Ali? Kuasai eksperimen bukan penelitian itu-ituan loh. Gimana Pak Ali? Iya. Ini Pak Yanto, jadi pada dasarnya itu apa? Nama-nama, Hmm. nama-nama yang biasa dikenal untuk jenis-jenis desain eksperimen itu tidak bisa dicari apa padanannya atau lawan katanya begitu Pak Yanto. Jadi misalnya kata true experimental design itu nama yang dilekatkan karena ada definisinya, bukan karena Hmm. kemudian yang lain-lain itu tidak dianggap true experimental. Jadi misalnya kalau apa pemahaman selama ini dan kalau bisa dicek di literatur yang disebut dengan true experimental itu karena di dalam mengelompokkan kelompok-kelompok eksperimental. Ingat Pak Yanto, Ya. kelompok-kelompok eksperimental. Jadi bisa saja dalam melakukan eksperimen itu tidak ada yang disebut dengan kelompok kontrol. Jadi bisa Hmm. saja semua itu kelompok eksperimental. Jadi artinya fungsi kelompok dalam eksperimen itu saling membandingkan. Hmm. Istilahnya itu comparison group. Nah, true experimental itu dalam membagi individu-individu dalam kelompok-kelompok eksperimen itu menggunakan random assignment Hmm. dengan menggunakan sistem acak dalam memasukkan individu-individu dalam kelompok. Ya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai definisi dari true experimental. Hmm. Kuasai, ya kuasai Ya. itu tidak bisa melakukan ya peneliti dalam kuasai eksperimental itu tidak bisa melakukan random assignment sehingga memang tidak dianggap sebagai true experimental. Tapi itu bisa aja misalnya beda dengan true story dengan not true story itu. Ya. Ya. True or false itu beda. Jadi bukan kemudian true-nya itu dilawankan dengan false misalnya gitu. Nah, kata kuasai itu kalau dilihat definisinya tidak pernah disebut sebagai not true experimental, tetapi disebut sebagai kuasai experimental karena tidak bisa melakukan random assignment Ya. menggunakan intake groups begitu Pak Yanto. Ya. Sehingga kemudian kalau dari segi kata Pak Yanto, mungkin saja kalau saya pikir-pikir, kosai itu beda dengan sudo ya.
kalau kuasa itu mendekati begitu Pak Yanto. Ya, ya. Jadi istilah kata kuasai itu mendekati, sedangkan sudo itu seperti benar, seperti sesungguhnya, tapi Hmm. tidak seperti benar, tidak seperti sesungguhnya gitu kalau sudo itu. Ya, Jadi memang namanya kuasai eksperimental itu bukan sudo eksperimental, gitu Pak Yanto. ya, oke. Jadi Pak Ali tadi bahwa di Posai eksperimen itu peneliti tidak bisa memasukkan individu-individu dalam kelompok-kelompok yang kita desain. Saudara, yang dimaksudkan memasukkan itu adalah dengan kata lain memilih individu-individu untuk dikelompokkan ke dalam kelompok tertentu dalam desain itu. Ya oke, Pak Ali. Jadi, namun mungkin apakah Pak Ali dari sisi bobot ini bukan meremehkan Posai. Apakah robustness mana yang lebih robust? Quasi eksperimen atau through eksperimen atau through experimental? Kalau dilihat dari desainnya seperti itu, di mana through experimental bisa membuat random assignment terhadap kelompok-kelompok yang akan kita desain sebagai peserta eksperimen. Gimana Pak Lee? Ya Pak Yanto, mengenai robust ya, robust itu bagaimana potensi desain eksperimen untuk kemudian bisa menghasilkan apa kesimpulan yang betul-betul bersih ya, bersih. Ya, Yaitu robust itu power to reject the null hypothesis gitulah. ya, Apa oke. robust itu. Jadi sebetulnya kerobasan ya, apa kekuatan lah, kekuatan untuk bisa apa menolak no, hipotesis nol itu tidak pada bagaimana para para individu itu dipilih dalam kelompok-kelompok eksperimen, tetapi mungkin faktor-faktor lain Pak Yanto. Hmm, Jadi yang bisa dilihat adalah misalnya bagaimana apa kelompok yang sudah ada itu kemudian dijadikan kelompok eksperimen, intake groups ya kalau KOSA itu, dan bagaimana sampel dipilih untuk diikutkan dalam kelompok-kelompok secara random. Ini ini fungsinya yang dilihat dari, hmm, dari segi robust itu fungsinya. Kalau oke. kemudian ternyata itu semua variabel yang kira-kira nanti ikut mempengaruhi, padahal itu tidak menjadi perhatian untuk tidak dikendalikan, tidak untuk dikaji mempengaruhi itu semakin banyak yang bisa dikendalikan, dicegah untuk ikut mempengaruhi itu yang kemudian mempengaruhi robustness gitu Ya, 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 mempengaruhi robustness. Jadi memang betul Pak Yanto, kalau random assignment itu kan sebetulnya dengan secara acak dipilih dimasukkan dalam kelompok-kelompok itu kan banyak faktor lain yang bisa dikendalikan. ya, Tetapi kalau kemudian menggunakan intake groups dalam penelitian kuasai eksperimental itu yang dikendalikan itu hanya dari segi awal mereka sama dalam posisinya sejalan dengan dependent variabelnya. Jadi contoh yang pernah saya sebutkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi misalnya metode mengajar bahasa Inggris, hasil akhir itu akan diukur dari kemampuan bahasa Inggris, maka pada awalnya kemampuan bahasa Inggrisnya harus bisa dikendalikan agar tidak ikut mempengaruhi. ya. Kalau random assignment itu mungkin lebih dari itu, Pak Yanto. Ya, ya. Sehingga bayangan saya ketika kita bisa melakukan random assignment, maka apa ya, validitas eksternalnya itu mungkin ya, mungkin lebih kuat, lebih eh, bisa bisa lebih dipercaya, maksud saya di dalam kehidupan Betul. keseharian. Karena kan kita menghadapi dua hal, statistically significant dengan apakah empirically yang di dalam kehidupan nyata itu juga meaningful gitu Pak Ali. Begitulah. Kira-kira Ya, betul, Pak tanggapan Yanto. saya. Mungkin salah. Iya, Pak Yanto. Jadi kalau istilah external validity itu kan bagaimana simpulan
dari eksperimen itu kemudian diberlakukan pada populasi. Kalau menggunakan random assignment, itu kan bisa saja pengambilan sampel dari populasi itu jelas bisa menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak. Ya. Jadi kalau teknik pengambilan sampel secara acak yang benar, itu bisa dijamin bahwa sampel yang kemudian dipilih ke dalam kelompok-kelompok, dipilih untuk dimasukkan pada kelompok-kelompok itu betul-betul mewakili populasinya secara jelas. Hmm. Karena pengambilan sampelnya memang menjamin keterwakilannya. Hmm. Sedangkan intake groups ini memang bermasalah Pak Yanto. Jadi dari segi populasi pengambilan sampel intake groups tadi, karena itu kan bukan individu ya. Yang dilihat adalah sampel dari kelompok ya. Jadi pengambilan sampelnya itu katakanlah pakai cluster random sampling dari misalnya kelas paralel itu ada 5, ambil 2. Ya, 5 ini kan belum jelas populasinya seperti apa. Ya. Dua kelas yang diambil ini apakah betul-betul mewakili populasi. Memang betul Pak Yanto, itu bisa saja dikatakan bahwa kalau kalau idealnya itu menggunakan true experimental, idealnya melakukan random assignment. Gitu Pak Yanto. Ya, 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 ya. Begitulah. Jadi para pemirsa, para mahasiswa dan para pecinta yang mempunyai passion dalam bidang penelitian bahwa memang random assignment itu kan apa peluang errornya itu lebih kecil ya, daripada NT group sebagai cara untuk memasukkan kelompok-kelompok ke dalam desain eksperimen. Nah, NT group yang disebut NT group itu para pemirsa itu yang dimaksud adalah grup apa adanya, tidak tidak memilih-milih. Jadi grup apa adanya tidak memilih individu maksud saya. Begitu kan Pak Ali? Ya, betul. Ya itulah yang disebut, itulah yang diharapkan dari eh, pengelompokan individu tadi secara acak, random assignment, kadang-kadang istilahnya itu randomization. Pak Hmm. Yanto, ada satu pertanyaan pemirsa ini melalui channel lain itu yang gemes ya, gemes kalau dalam kaitannya dengan pre-experimental yang itu menggunakan satu kelompok ya. Tapi kemudian kalau menggunakan lebih dari satu kelompok ya itu seperti apa gitu. Jadi yang dalam satu kelompok saja itu kan membandingkan antara hasil post test dengan pre-test. Hmm. Ya. Yang kita sudah bicara mengenai pre-experimental yang kelemahannya jelas karena tidak ada kelompok pembanding. Hmm. Ya, tapi hanya melihat efektivitas saja seperti kalau mengajar. Nah, kalau kemudian menggunakan lebih dari satu kelompok, 2, 3, 4 gitu, ada yang menanyakan kalau itu membandingkan gennya boleh enggak gitu. Hmm. Ya, ya, Ya. saya ingin mengingatkan bahwa kalau misalnya katakanlah menggunakan 2 kelompok, 3 kelompok, atau lebih dari 3 kelompok, itu kan statistiknya itu menggunakan t-test, gitu misalnya. T-test for correlated samples atau t-test for independent samples. Kalau lebih dari 2 itu pakai one way ANOVA, ANAVA, ANAVA, ANAVA satu jalur, itu kan yang dibandingkan kan reratannya Pak Yanto, bukan gennya. Ya. Jadi tidak boleh atau ya tidak lazim, saya tidak mengatakan tidak boleh mungkin, tapi ada alasannya. Tidak lazim menggunakan gen untuk membanding-bandingkan kelompok. Yang dibandingkan adalah rata dari akhir eksperimen. Hmm. Rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kenapa? Ya sebetulnya logikanya begini, kalau mereka apa namanya menggunakan gen untuk dibanding-bandingkan, gen ini kan tidak bisa dibanding-bandingkan. Ada juga gen yang tampaknya hanya beberapa poin, tetapi itu memang sulit sekali menaikkan itu. Jadi orang kaya dinaikkan menjadi lebih kaya atau gitu.
Misalnya skor TOEFL yang rendah dengan mudahnya bisa dinaikkan menjadi tinggi. Tapi kalau sudah tinggi Ya, tidak mudah dinaikkan. Itulah tidak logisnya kalau membandingkan antar gen. Gitu Pak Yanto. ya, 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 ya. Dan antar gen kan ada time juga, ada time lag-nya juga itu. Misalnya pre itu dilihat, kemudian selama eksperimen itu terjadi, ya bukan eksperimen lah, selama proses pembelajaran terjadi kan berarti Pak Ali, ada capaian, ada learning gain juga Pak Ali. Itu kan Ya, khawatiran kita juga. Ya, ya kan? Dan ya betul Pak Yanto. Jadi ini penting kita klarifikasi karena ya, memang masih banyak ditemukan pertanyaan-pertanyaan apakah boleh membandingkan gen antar kelompok. Gitu Pak Yanto. ya oke, terima kasih Pak Ali. Terima kasih para pemirsa sudah eh, membuat komen sehingga memunculkan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber kita. Sampai ketemu dan tentu saja tetaplah belajar bersama dan berbagi pengetahuan di channel ini. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Pak Ali.